Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada tanggal 7 Januari 2024, warga Muhammadiyah di Banjarmasin mengadakan goes atau sepeda santai dan senam pagi yang diikuti oleh lebih dari 1.000 orang. Kegiatan tersebut dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-111. Kami menyebutnya goes warga Muhammadiyah di kota 1.000 sungai. Ada tulisan menarik oleh Fauzan Anwar Sandiah. Judulnya, Ikhtiar Menyelamatkan Semesta Memaknai Tema Milad ke-111 Muhammadiyah. Ikhtiar Menyelamatkan Semesta adalah tema Milad ke-111 Muhammadiyah. Tema Milad ini berakar secara historis dalam pemikiran keagamaan, ideologi, dan keorganisasian di Muhammadiyah yang mengalami pematangan dari waktu ke waktu. Tema Milad ini pula memiliki makna khusus bagi Muhammadiyah dan anggotanya. Ikhtiar menyelamatkan semesta setidaknya terkait dengan 3 hal berikut. Pertama, pandangan Muhammadiyah tentang Islam. Kedua, karakter dan watak organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Yang ketiga, pandangan Muhammadiyah terkait problem-problem multidimensional, mulai dari krisis kemanusiaan, kemiskinan struktural, degradasi ekologi, konflik dan peperangan, hukum dan hak asasi manusia, serta berbagai hal lainnya. Di usia ke-111 tahun, Muhammadiyah meneguhkan diri sebagai gerakan Islam yang telah melewati berbagai situasi dan telah menjadi pelopor di berbagai bidang kehidupan bangsa, termasuk ikut mendirikan negara Republik Indonesia melalui niat tulus dan kerja tanpa pamrih dari para pimpinan, anggota, kader, dan penggerak amal usahanya. Cita-cita para pendiri Muhammadiyah adalah meneguhkan Islam sebagai agama yang mencerahkan dan menjadi rahmatan lil alamin. Dalam alam pikiran Muhammadiyah, Islam memiliki tujuan-tujuan kesemestaan yang menuntun setiap muslim supaya mengerahkan segenap ikhtiar untuk mewujudkannya. Pada Muktamar ke-34 tahun 1959, Profesor Abdul Kahar Muzakir mengurai 7 karakter seorang muslim, yakni 1. Berjiwa tauhid yang murni dan beriman. 2. Beribadah kepada Allah. 3. Berbakti kepada kedua orang tua dan baik kepada kerabat. Yang 4. Memiliki akhlak tinggi dan halus perasaannya. 5. Berilmu pengetahuan dan mempunyai kecakapan. 6. Cakap memimpin keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. 7. Yakin dapat menguasai dan mempergunakan amal seisinya untuk kebaikan umat manusia yang akan dibawa pada bakti kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dari karakter-karakter muslim tadi, nomor ke-7 menampakkan dengan ikhlas tujuan-tujuan kerahmatan bagi alam semesta yang dibawa oleh Islam. Salah satu di antaranya adalah menjalankan tugas dakwah dengan mengimplementasikan kualitas keimanan dan ketakwaan menjadi rangkaian amal di segala bidang kehidupan, sehingga mencerahkan dan menjadikan perwujudan keselamatan untuk alam semesta. Karakter dakwah Muhammadiyah adalah menebarkan risalah Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Dakwah bagi Muhammadiyah tidak sekedar menyampaikan tabligh, tapi juga harus dilandasi oleh spirit tajdid pembaruan. Sebagaimana alam semesta yang terus-menerus berkembang, maka dakwah risalah Islamiyah tidak mungkin berhenti di tempat, tidak dinamis dan kehilangan kekuatan dalam menjawab masalah zaman. Dakwah yang dilandasi oleh tajdid merupakan sikap keislaman Muhammadiyah dalam merumuskan, menyebarkan, dan mengembangkan pemikiran keagamaan. Manusia telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah fil ard, pengelola, penjaga, dan pelindung bumi. Maka salah satu tujuan kesemestaan yang menjadi tugas manusia adalah mencerahkan kehidupan manusia, sehingga kehidupan di muka bumi ini tidak jatuh ke dalam kemalapetakaan. Hal ini ditegaskan dalam keputusan
Muktamar ke-43 tahun 1995 bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid mengemban tugas untuk menjawab berbagai tantangan peradaban. Di antaranya, proses global ini nampaknya semakin memperkeras konflik kepentingan, baik kepentingan ideologi, politik, ras, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan, disertai ancaman akan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dan sistem kebudayaan umat manusia dalam semesta kehidupan universal. Pada Muktamar ke-48 tahun 2022, dakwah dan tajdid Muhammadiyah ditujukan untuk menjaga kesinambungan dan mengembangkan tata kelola dalam hal perkhidmatan global dan perkhidmatan masa depan. Perjalanan Muhammadiyah di usianya yang ke-111 menunjukkan bahwa karakter dakwah dan tajdid Muhammadiyah adalah berkelanjutan. Rumusan-rumusan, langkah, dan tata kelola dakwah Muhammadiyah selalu menatap ke depan. Maka Muhammadiyah selain berkepentingan untuk merawat soliditas ke dalam, juga senantiasa mendorong diri untuk menginisiasi sesuatu yang baru di luar sana. Apa yang Muhammadiyah lakukan selama 111 tahun tersebut berawal dari Yogyakarta, kini telah dan akan terus menembus sekat geografis. Kemerduan alunan biola yang dimainkan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjelaskan keselarasan nyawa Islam dan semesta alam ternyata tidak hanya menembus hati pada muridnya 111 tahun lalu, tapi juga menembus dan menggerakkan jutaan orang untuk berteguh hati bersepakat pada misi risalah Islam berkemajuan. Masih terkait dengan milad yang ke-111 tahun, berikut kami sampaikan pidato milad Muhammadiyah ke-111 Bapak Haidar Nasir yang mengatakan saatnya berbenah diri. Bapak Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyampaikan pidatonya dalam resepsi milad ke-111 tahun di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia menyebut bahwa milad Muhammadiyah tahun ini menjadi momentum berbenah diri, bereformasi dan bertransformasi. Menurutnya Muhammadiyah masih memiliki banyak permasalahan yang perlu ditangani dengan serius. Bapak Haidar mendorong anggotanya dan masyarakat umum untuk menghidupkan kembali rasa religiusitas, tanggung jawab sosial, kecerdasan pengetahuan, dan pemberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan, dan penting untuk membangun kerjasama dan kolaborasi di antara anggota, menciptakan kesadaran kolektif yang mengusung semangat berbagi dan peduli. Dikatakannya makmurkan masjid dan cabang ranting sehingga menjadi kekuatan pemandu kehidupan warga. Cerdaskan, cerahkan, dan makmurkan warga di akar rumput menuju masyarakat berkemajuan. Hidupkan keluarga sakinah sebagai peranata penting masyarakat berperadaban utama. Ia pun mengimbau kepada pemimpin di semua tingkatan Muhammadiyah untuk secara aktif berkontribusi pada kemajuan organisasi dan melayani masyarakat lebih luas. Bapak Haidar memperingatkan agar tidak terjebak dalam aktivitas rutin, seremonial, dan formalitas semata, serta mendorong para pemimpin untuk tidak melewatkan peluang untuk menggerakkan organisasi secara progresif dan mendirikan pusat-pusat keunggulan di tengah dinamika persaingan yang tinggi saat ini. Ditambahkan juga para pengemban amanat Muhammadiyah itu jangan sampai sibuk sendiri dan tenggelam dalam lautan aktivitas rutin, seremonial, dan formalitas semata. Jangan kehilangan peluang untuk menggerakkan organisasi secara progresif dan membangun pusat-pusat keunggulan di tengah dinamika persaingan yang tinggi saat ini. Merujuk pada nasihat yang diberikan oleh Kiai Dahlan 111 tahun lalu, Haidar kembali mengingatkan bagaimana menjadi pemimpin kemajuan Islam, pemimpin yang menghidupkan semangat kemajuan dan inovasi di dalam dan di luar Muhammadiyah. Menjadi para pemimpin penggerak yang berpikir, bersikap, dan bertindak sejalan risalah Islam berkemajuan.
Lebih lanjut, Bapak Haidar Nasir mengatakan bahwa penting untuk menanamkan pemahaman keagamaan dalam perspektif risalah Islam berkemajuan dan ideologi Muhammadiyah, sehingga metode dakwah dan tabligh mesti diperbaiki untuk memperluas jangkauan gerak Muhammadiyah melintas batas ke kawasan-kawasan sosial yang heterogen sebagaimana etos dakwah generasi awal. Dituturkannya, etos kemajuan dan pembaruan harus menjadi spirit pergerakan Muhammadiyah yang terus menjadi inspirasi bagi perkembangan selanjutnya dari fase ke fase. Harapan utamanya, alam pikiran maju Muhammadiyah makin diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan dan golongan sosial. Pimpinan pusat Muhammadiyah pada milad kali ini juga memobilisasi gerakan infak pendidikan 111 sebagai dana abadi Muhammadiyah. Gerakan infak ini berlaku bagi seluruh anggota simpatisan, amal usaha dan organisasi di semua lini organisasi maupun berbagai kalangan dari luar gerakan ini. Disebutkan oleh Bapak Haidar Nasir sekaligus untuk menghidupkan kembali gairah berinfak sedekah generasi awal Muhammadiyah. Kiai Dahlan berpesan agar warganya berani mengorbankan harta benda, pikiran, dan tenaga dengan hati ikhlas dan murni. Pada bagian akhir, Bapak Haidar Nasir mengatakan saatnya berbagi, peduli, mandiri, dan mengeluarkan isi kantong sendiri untuk gerakan infak pendidikan 111. Jika bukan kita, siapa lagi? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.